Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Iftinan, NIM 1824 10 10 11 10 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari tugas minggu ke-6 Data Mining, yaitu tugasnya ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan data set wine 5 Indian diabetes, dan breast cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, pertama-tama kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan, yaitu ada NumPy, Pandas, dan sklearn. Di sini sklearn-nya yaitu ada sklearn model selection, lalu ada sklearn tree, ada sklearn matrix, dan ada sklearn datasets. Nah, untuk sklearn datasetnya ini ada 3, karena menggunakan 3 dataset. Jadi ada load wine, load breast cancer, dan load diabetes. Setelah diimport semua yang dibutuhkan, lalu masuk ke dalam function. Nah, di sini saya menggunakan dataset wine terlebih dahulu. Jadi di function ini kita akan bagi datasetnya pakai train test split. Nah, dibagi menjadi data train, data yang akan dilatih, dan data test, yaitu data yang jadi objek testingnya. Nah, nanti itu terdiri lagi menjadi 2, yaitu extreme, yaitu berisikan data fitur untuk pengetesan modelnya, dan ytrain berisikan label datasetnya. Nah, di sini ada def data test, maksudnya definition data test name, dfx, dfy, size random. Nah, nanti ini akan digunakan untuk membagi data ke dalam 2 bagian, yaitu data train dan data test. Lalu di sini ada CLF, Decision Tree Classifier, random state-nya sama dengan 100. Lalu nanti dari variabel CLF yang udah didefinisikan di sini akan dimasukkan modelnya. Nanti ini ada model namanya CLF fit X, yaitu model yang telah dimasukkan ke dalam variabel CLF yang selanjutnya akan dilatih dengan menggunakan xtrain dan ytrain. Lalu di sini ada ypred sama dengan CLF.predict xtest, lalu print hasil klasifikasinya, dan ypred-nya itu variabel buat hasil dari klasifikasinya. Lalu selanjutnya yaitu ada conf mtx, yaitu confusion matrix, ytest, ypred. Nah, di sini merupakan confusion matrix yang digunakan, variabelnya itu nanti digunakan untuk memanggil function-nya. Lalu print confusion matrix-nya. Kalau di sini ada accurate. Nah, accurate ini variabel untuk mengetahui tingkat akurasinya nanti. Lalu di print akurasinya. Lalu di sini ada wine data sama dengan load wine. Lalu wine sama dengan pd data frame, wine data.data. Nah, ini tuh nanti untuk memanggil data set wine itu sendiri. Lalu setelah itu saya print data set wine ini. Ya, ini sebenarnya gunanya tuh untuk memudahkan aja nanti ketika programnya dijalankan agar yang membaca tuh lebih mudah. Lalu saya print juga ini features name-nya,
Nah, ini features name-nya ini merupakan digunakan features name ini merupakan nanti nama kolom yang ada di datasetnya. Lebih tepatnya itu merupakan atribut yang ada dalam datasetnya. Lalu di sini ada print dataset shape, yaitu untuk mengetahui banyak baris dan kolom. Lalu di sini ada print dataset one head. Nah, ini gunanya untuk print 5 data yang berada di awal dataset tersebut. Nah, selanjutnya ini ada xwine, wine values, titik 2,0.213. Nah, ini xwine-nya ini merupakan indikatornya. Lalu adaywine, nya ini merupakan targetnya. Lalu nanti akan di print xwine dan ywine-nya. Sorry. Nah, nanti ini selanjutnya yaitu ini kan menggunakan data test, dimintanya kan menggunakan data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, ini untuk yang 20%, ini menggunakan tadi definisi def yang sudah dijelaskan di atas. Nah, ini kan ada def, dataset, name, dfx, dfy, size randomnya. Nah, ini tuh nanti gunanya untuk menggunakan data tesnya. Jadi ini wine, data test, name-nya wine, lalu dfx-nya xwine, dfy-nya ywine, yang diminta 20%, jadi sini 20, lalu 100, ini karena persen itu per 100, jadinya dibuat 100. Sama halnya juga yang 30% dan 40%. Tinggal disesuaikan dengan persenan yang diinginkan. Lalu coba kita run ulang. Nah, ini ketika di run, jadi ini features name-nya, nama kolomnya atau nama atributnya, ini ada alkohol, malic acid, dan lain-lain. Lalu ada dataset shape, yaitu untuk mengetahui banyaknya baris dan kolom yang ada pada dataset tersebut. Lalu ini ada print dari 5 dataset teratas yang tadi menggunakan wine head. Jadi dari indeks ke-0 hingga ke-4. Lalu di print nilai X dan nilai Y-nya. Nah, ini lalu ini merupakan hasil klasifikasinya. Ini confusion matrix-nya. Dan tingkat akurasi yang dihasilkan untuk data tes wine-nya 20%, yaitu 0,7777. Dan untuk 3 data tes yang 30%, itu tingkat akurasinya 0,833, dan untuk data tes wine yang 40%, tingkat akurasinya 0,86111. Nah, selanjutnya yaitu dataset breast cancer. Yang dataset breast cancer ini sama seperti dataset wine. Codingannya sama, hanya tinggal menyesuaikan dengan dataset yang digunakan. Lalu coba saya print. Nah, ini features name-nya sama seperti yang
dataset lain, jadi saya print features name-nya, data shape-nya juga. Ini ada 569 baris, 30 kolom. Lalu dataset head-nya saya print juga. Lalu nilai X dan nilai Y juga di print. Lalu hasil klasifikasinya juga saya print. Confusion matrix-nya juga. Dan tingkat akurasi untuk yang 20% itu 0,947, lalu untuk yang 30% itu 0,95, dan untuk yang 40% 0,921. Untuk yang selanjutnya, untuk yang dataset diabetes, nah ini terdapat perbedaan karena di dataset diabetes sendiri ini tidak bisa kalau tidak menggunakan CSV, data.diabetes.csv-nya. Nah, ini saya sudah memasukkan diabetes.csv-nya. Cuman perbedaannya ini hanya di ini, pdread CSV, diabetes.csv, karena dia bisanya menggunakan dataset yang .csv. Lalu ini saya print juga features name-nya, shape-nya juga saya print, head-nya juga di print. Udah, perbedaannya hanya di situ saja. Lalu coba saya run. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, cuman hasilnya itu bedanya di akurasinya. Jadi di sini data tes untuk yang diabetes 20% itu tingkat akurasinya 0,707, untuk diabetes 30%-nya tingkat akurasinya 0,683, lalu yang data tes yang 40%-nya itu tingkat akurasinya 0,7207. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.